sebagai bapak ya dok ya waktu lahir gitu, wah itu Memastikan. rasanya tuh kayak, itu saya akan punya tanggung jawab anak saya yang keluar seperti apa. Anak pertama sama kedua beda nggak? Tapi dokter lebih susah ngelahirin Aminah apa Azura? Yang namanya deg-degan kan pasien ibu sama suaminya juga kan. Dokternya juga deg-degan. Kita bayangkan lah lagi punya anak, lagi nyusuin, anak baru lari semua segala macam, si Aminah Toto ini udah- datang Azura lagi. Azura. Nah, ini belum tentu yang ketiga kali ini. Habis Azura Toto datang lagi, wah itu WHO Badan Kesehatan Nasionalnya sudah membuat statement bahwa orang susah punya anak itu adalah penyakit. Hello, we need a talk. Assalamualaikum, kembali lagi di Need a Talk. Kita sudah bersama dua orang yang berjasa banget melahirkan Aminah dan Azura. Di sini sudah ada Dokter Ivan sini. Halo. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Dan juga ada Dokter Puspa. Halo. Ini katanya dokter cantiknya di RS Bunda itu paling paling rame ya sayang di sosmed. Oke, jadi dokter Ivan ini memang kalau bisa dibilang katanya ini sepuhnya dokter kandungan, melahirkan dan anak di Indonesia. Masa sih? Banyak banget dokter-dokter tuh yang respect gitu sama dokter Ivan dengan track record karirnya dan lain-lain. Apalagi ini kan banyak banget nih dok, waktu Azura lahir itu kan rame gitu ya di mana-mana ya. Alhamdulillah 90% sih ramenya tuh positif. Alhamdulillah. 90% positif. Tapi kan setiap yang rame itu pasti kadang-kadang ada aja komenan-komenan yang mempertanyakan. Nah, gitu kan. netizen tuh suka kepo loh, Dok. Kepo Nanyanya juga. tuh. Walaupun ya aku nggak nganggapnya negatif sih, cuman mereka bilang gini, Masya Allah itu kok suaminya bisa di dalam ya, kok aku nggak bisa di luar? Kok aku nggak bisa di luar? Kok aku nggak bisa di dalam, Di dalam. gitu? Nemenin di dalam mungkin ya. Kalau suami kayaknya apa ya, kan support gitu nggak sih? Kalau nggak Nah, pingsan. coba kita tanya dokter, peraturannya gimana sih dok sebenarnya? Iya kan sebenarnya penting ya, bahwa kan dari awal kehamilan kita udah banyak ngobrol kan, namanya ibu hamil tuh kan akan sangat kebantu banget kalau ada pasangan kan. Dan memang yang namanya proses kehamilan itu ujungnya pasti akan ada kelahiran. Nah, proses kelahiran itu sebenarnya sesuatu yang mungkin kalau kita bicara dari perjalanan panjang tuh ya hanya sebagian kecil dari proses yang memang dari awal suami dan istri itu datang untuk bisa mengevaluasi kehamilan secara berkala. Nah, pada saat kelahiran paling ideal memang tentu support itu tidak berhenti. Setelah melahirkan kan menyusui dan segala macam itu kan menjadi satu rangkuman cerita sebenarnya. Nah, kalau bicara tentang proses persalinan, memang kita akui nama proses persalinan itu adalah suatu proses tindakan medis. Yang umumnya memang tentu ada banyak sekali kan pakai baju steril, ini semua segala macam, apalagi kalau kita kamar operasi gitu ya. Mungkin kalau di kamar bersalin masih sedikit lebih rileks karena mungkin kamar bersalin nggak sesteril kayak di kamar operasi. Tapi kalau di kamar operasi biasanya memang kita akan perlu beberapa aturan-aturan. Beberapa rumah sakit memang mempunyai policy yang tentu menjaga supaya ya biar namanya kan kemarin di kamar operasi berapa orang tuh, ramai dokter anak, dokter saya aja ada asistennya satu, habis itu ada dokter anestesi, perawat, jadi rame gitu. Banyak. Nah tentu ada beberapa rumah sakit yang punya policy untuk menjaga supaya sterilitas tersebut bisa terjaga. Jadi memang balik ada, lagi jadi dok ke rumah betul, sakitnya ya. baik rumah sakit, dokternya juga comfortable. Jadi emang rulesnya dokter juga beda-beda gitu ya. Hmm, Jadi mungkin kalau zaman pandemi mungkin karena pandeminya harus Iya. mengurangi orang. Tapi Iya. kalau udah nggak pandemi itu tergantung rumah sakit dan tergantung dokternya juga karena aku sih udah dari dulu praktek sampai sekarang rasanya nggak melihat ada maksudnya nilai negatif yang akan kita tempatkan pada saat proses persalinan itu bahwa suami itu harus jauh-jauhan sama istrinya. Iya. Tapi ya tentu kan ada beberapa kondisi yang sifatnya benar-benar emergency gitu. Misalnya kondisi yang bayinya stres atau ibunya kondisi medis misalnya tensi yang mesti ditangani dengan baik, dan itu kan kadang-kadang suaminya bisa trauma tuh kalau ngelihat istrinya diginiin, anaknya digini. Nah, itu Iya, dokter yang biasanya Lebih tahu. Iya, Bapak jangan di dalam deh, mendingan tidur Iya, luar. betul. Hal-hal kayak gitu loh. bukan karena nggak boleh doang ya, kadang-kadang dari suaminya sendiri juga sih, kadang-kadang termasuk papa saya.
Papa saya tuh nggak, kayaknya dia Katanya 11 anak itu nggak pernah yang nemenin di situ. Oh, gitu? Karena pernah katanya mau pingsan, nggak kuat karena kan mungkin lihat karena normal, jadi kayak agak Menyaksikan iya, ya. kayaknya nggak. Tapi aku juga waktu di dalam sih selalu gemeteran dok, nggak tahu kenapa kalau lagi mau keluar itu. Saya saksinya sih. Iya, dok. Gitu. Tapi kemarin yang Azura tuh Bang Atta lebih berani dok. Waktu bayinya mau dikeluarin tuh aku ngeliat Bang Atta tuh berdiri mau ngeliat-ngeliat Iya. gitu. Itu Soalnya lebih- pengen lihat anakku kenapa nggak ya gitu. Kan namanya sebagai bapak ya dok ya, waktu lahir gitu, wah itu Memastikan. rasanya tuh kayak, itu saya akan punya tanggung jawab anak saya yang keluar seperti apa. Anak pertama sama kedua beda nggak? Yang pertama mungkin lebih deg-degan, tapi yang kedua tuh lebih gemeteran. Gitu ya? Iya, karena yang kedua itu kita kayak namanya nggak tahu ya, feelingnya tuh nggak ada yang bisa diceritain tuh, kayak itu pas keluar tuh kayak itu kepala tuh kayak ada sesuatu yang pecah gitu, terus kayak happy-nya sama pusingnya tuh bergabung gitu dong. Terus, aduh. Kok pusing sih? Iya kan namanya pas nungguin tuh pusing Oh juga nih. iya. Namanya orang tua ya dok ya, kayak nanti anakku tangannya jarinya kurang satu nggak ya? Amit-amit. Iya. Itu apa? Amit-amit, Enggak, nauzubillah. namanya perasaan gitu tuh ada Iya, iya, gitu. iya. Kayaknya ntar pas lahir gimana ya? Ada yang nanti jadi dia udah gedenya jadi sedih apa gimana gitu kan. Itu ada tuh Gitu dok, perasaan kayak gitu. Walaupun dalam hati aku udah percaya apapun yang Tuhan kasih, aku akan menjaga dia, menyayangi dia. Even kekurangan sampai kekurangannya akan saya cintai gitu. Tapi tetap aja kan dok, namanya Pastilah. Ya kalau namanya orang tua kan memang apalagi ya namanya sesuatu yang baru ya. Iya. Anak pertama saya yakin banget lah. Pasti Deg-degannya namanya lebih. orang saya juga waktu anak saya pertama lahir rasanya anak lahirin gua ada sendiri ya dok. nggak di Ngelahirin cover sendiri. asuransi. Jadi Jadi tetap orang. orang. Kan dokter yang udah lahirin banyak orang. Aku di Australia dulu di Oh. jadi di sana mesti orang lain yang lahirin. Orang lain Oh nggak dulu. boleh ya. Oh, jadi tiap kali ngeliatin di bayi gua ada apa-apa. Oh gitu. Jadi Iya lebih-lebih ya. Lebih deg-degan. Tapi dokter lebih susah ngelahirin Aminah apa Azura? Sebenarnya kelahirannya relatif mudah ya. Tapi kalau kita lihat memang persiapan kan juga penting, dan kebetulan kehamilan kemarin juga kehamilan yang ya enak lah. Jadi relatif straightforward. Memang proses kehamilan itu kan tujuan kita melakukan pemantauan adalah untuk memastikan bahwa problem saat kehamilan dan persalinan itu bisa diantisipasi lebih awal. Dan masalah itu sebenarnya hanya sekitar 5-10% dari seluruh ibu hamil. Dan kalau kita lihat hampir sebagian besar memang mestinya kehamilan itu berjalan ya smooth gitu ya. Cuma kan ada porsi-porsi di mana yang kondisi medis itu harus bisa kita identifikasi terus diintervensi kalau memang katakanlah ada misalnya bayinya kegedean, bayinya kecilan, tensinya ketinggian atau apa segala macam. Itu kenapa kita perlu pantau. Oke. Nah, pada saat kita melahirkan kemarin, selama kehamilan kan smooth. Jadi Alhamdulillah. kita persiapan juga alhamdulillah cukup well prepared gitu ya. Jadi pada saat kita udah di proses persalinan ya antisipasi untuk problem-problem ya udah kita siapin. Cuman, nah ini juga penting nih. Yang namanya deg-degan kan pasien ibu sama suaminya juga kan. Dokternya juga deg-degan. Saya hampir 20 berapa sekarang? Saya tahun 96 saya jadi dokter. Dia hampir 30 tahun, 20 berapa tuh? 20. Masih deg-degan. Setiap bayi lahir, setiap mau melahirkan bayi pasti adrenalin tuh naik karena kita mesti antisipasi yang namanya tiap kelahiran bayi itu beda-beda. Apalagi yang namanya persalinan itu dari mulai kita buka kalau sesar ya. Iya. Nah, buka sampai bayi lahir itu banyak hal yang kita nggak bisa antisipasi dan sebagai dokter tuh mesti siap dari A B C D segala macam jadi kepala tuh udah duk 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 segala macam bukan deg-degan sini tapi siap ini dan itu yang memang kita dilatih dari mulai pendidikan dulu sampai sekarang untuk antisipasi hal seperti itu tapi ya selama semua timnya siap kita juga udah punya backup apapun yang kita perlukan itu sudah dipersiapkan itu membuat kita sebagai dokter juga comfortable itu di situ sarana prasarana menjadi penting kira-kira Jadi gitu. alhamdulillah gampang ya dok. Alhamdulillah kemarin. Karena kan itu berkaitan sama, kalau kata orang tuh berkaitan dengan nyawa juga ya dok ya. Ibunya, anaknya gitu, itu akan berat banget. Nah banyak juga kan yang selalu membandingkan nih dok ya, kelahiran sesar sama kelahiran normal gitu ya. Katanya sesar ada yang bilang katanya nggak sakit, tapi menurut saya masih ya oke lah. oke lah. Cuma mungkin kan
berbeda-beda ya dok orang gitu. Kalau semua kehamilan ya, antisipasi yang kita harapkan adalah lahir normal. Ya. Karena ya tentu namanya tubuh manusia, panggul dibuat seperti itu, jalan lahir tuh dibuat seperti itu, memang adalah untuk ya, perempuan itu bisa lahir normal. Tapi kan ada beberapa kondisi medis dan itu yang kita nggak bisa pungkiri bahwa pada saat kita bicara bahwa kelahiran normal itu tidak direkomendasikan secara medis, yang kita bicara persalinan secara sesar, yang juga bukan berarti persalinan secara sesar itu adalah suatu kegagalan dalam proses bersalin. Banyak orang bilang, aku nggak bisa lahir normal, nggak pernah ngerasain segala macam. It's not that. It's about gimana caranya kita bisa mengantisipasi ibu sehat, bayi sehat, dan juga bapaknya juga bagian dari keluarga baru yang sehat. Iya, betul. Tapi kalau dokter Puspa kan nemenin tuh kemarin. Kalau pas yang lebih berat nemenin yang normal apa yang pas sesar? Keduanya sama sih Sama sebenarnya. Kasih supportnya juga sama. Sebenarnya kan poinnya kan ada di dokter Ivan ya. Dokter Ivan ini adalah mainnya gitu. Kalau aku kan mendampingi pasiennya aja. Jadi aku dampingin dari sebelum, selama di rumah sakit, kemudian saat pulang. Jadi aku bekerja di IMTB ini benar-benar sebagai medical concierge-nya, pendampingan pasiennya, memastikan patient journey-nya. Kemudian kalau ditanyakan pendampingan pasien saat melahirkan normal atau sesar, keduanya sama. Kalau deg-degannya pasti lebih deg-degan dokter Ivan dibandingin saya gitu. Iya, pasti karena dokter yang langsung gitu ya dok. Tapi kan ada aja tuh kalau yang ngomong iya nih banyak sesar untuk kebutuhan komersil katanya, kan ada juga tuh dok obrolan-obrolan kayak gitu ya. Itu gimana tuh dok cara kita mungkin dari para dokter menjelaskan ke. Sebenarnya sih kalau saya melihatnya dari kacamata apakah memang indikasi medis itu ada, itu nomor satu. Karena namanya kita memberikan suatu pelayanan medis kan yang pasti adalah interpretasi dan juga rekomendasi medis yang kita bisa berikan. Nah tentu kalau kita bicara tentang sesar, ya harus diakui proses sesar itu membutuhkan orang yang lebih banyak, membutuhkan tim yang lebih besar dan kamar operasi dan segala macam. Tapi juga jangan salah, proses bersalin juga bukannya tidak memakan resources. Persalinan itu rata-rata antara 10 sampai 15 jam. Dari mulai mules-mules sampai melahirkan. Iya, Jadi bisa dibayangkan kalau kita kemarin di kamar operasi paling berapa sih? 2 jam, 3 jam. Habis itu udah kembali ke ruangan. Kalau di kamar bersalin nunggu itu bisa sampai 15 jam. Nungguin mulos, pembukaan. Dan memang kalau bicara tentang nilai secara komersil menurut saya itu semua relatif. Tapi yang penting apakah kita bisa menjustify rekomendasi kita secara medis kepada pasien. Dan akhirnya memang harus diakui bahwa perempuan dalam ini yang hamil kan si ibunya mempunyai hak untuk menentukan saya mau melahirkan seperti apa. Dan selalu saya sampaikan bahwa rekomendasi itu harus bisa dibicarakan secara jujur, secara honest, supaya ya artinya pasien itu punya kemampuan untuk saya mau lahir normal karena memang saya sudah siap untuk lahir normal. Tapi ada juga pasien yang saya mau lahir sesar karena memang saya tidak siap untuk lahir sesar. Nah, tugas kita dokter adalah merekomendasi, Bu, baiknya kalau bisa lahir normal ya normal. Tapi dia kalau memang pasien bilang, saya nggak mau lahir normal dok, saya mau sesar. Dijelasin A sampai Z, dijelasin resikonya di sini, dan memutuskan oke, ini yang paling terbaik buat saya dan bayi saya dan juga nanti suami saya, dan tentu itu hak dari pasien masing-masing. Iya. Kalau misalnya kayak Aurel gini kan dia habis lahiran terus dia katanya mau ini dulu, mau pause dulu dok. Tapi sebelum pause sayang, ya kamu tanya dulu, bisa aku nanya ya. Enggak kamu dulu, coba. Enggak, soalnya tuh banyak banget netizen gitu, dan aku juga kan masih orang awam gitu ya. Jadi menjawab orang juga aku nggak bisa gitu ya. Kan sebenarnya dari Aminah ke Azura tuh kan jaraknya nggak jauh-jauh banget, lumayan dekat. Katanya bahaya gitu dok. Nah sebenarnya tuh nggak apa-apa nggak sih dok kalau kayak gitu? Ya, satu dari aspek medis dan kedua dari aspek praktis. Kita bicara aspek medisnya dulu. Kalau dari aspek, mungkin satu lagi aspek ekonomis ya kali ya. Yang di sini dapat laku kayak dok. Enggak apa-apa. Ya kita juga lagi hemat juga. Jadi dari aspek medis,
Umumnya dari persalinan, dari kehamilan ke kehamilan itu sebenarnya kita menganjurkan ada proses apa namanya penapisan. Dimana kan lagi nyusuin, lagi kita proses healing lah dari mulai kita melahirkan sampai kembali untuk namanya badan juga kan berat badan semua segala Iya, macam kembali betul. normal dulu gitu kan. Tapi kita nggak pungkiri bahwa kalau kita lahir sesar kekuatan dari luka bekas kita jahit bukan yang di kulit ya, tapi yang di dalam dalamnya ya? di rahimnya itu memang ada beberapa penelitian yang mencoba mengevaluasi sebenarnya berapa sih jarak yang ideal dari mulai melahirkan ke melahirkan berikutnya. Ada yang bilang sekitar 18 bulan, ada yang sedikit lebih, ada yang lebih kurang. Tapi kurang lebih sekitar jarak antara anak dengan anak lain sekitar 1 sampai 1,5 tahun itu sudah dianggap relatif oke. Cuman memang kalau bisa lebih panjang lebih bagus. Lebih bagus. Oh, Nah, oke. Berarti bukan nggak boleh, cuman kalau lebih lama lebih baik gitu ya, betul. Dok. Iya. Nah, jadi dari sisi medis itu apa sih yang kita takutkan? Yang pertama kalau memang kita ternyata penyembuhan itu masih belum baik ya kadang-kadang kan luka di dalam tuh belum terlalu sembuh banget ya kan. Tapi ya tentu itu sesuatu yang perlu dievaluasi oleh dokter. Nah, kalau aspek praktisnya ya bisa kita bayangkan lah lagi punya anak, lagi nyusuin, anak baru lari semua segala macam, si Aminah Toto ini udah- datang Azura lagi. Azura. Nah, ini belum tentu yang ketiga kali ini. Habis Azura Toto datang lagi. Wah, itu ini banget sih. Jadi Makanya mau di pause dulu, Dok, tadi kata Gitu ya? kata. Tapi menurut dokter nih, kalau misalnya kayak Aurel gini sekarang lebih baik berarti nggak boleh punya anak dulu kan sampai berapa tahun gitu kan? 2 tahun, 3 tahun gitu kan? kalau tadi kan aspek secara medis artinya kalau Oke. kita bicara bahwa kondisi bagus, idealnya minimal 6 sampai 12 bulan dan rahimnya kita udah evaluasi bagus dan kalau bisa sudah berhenti nyusuin dan Oke. udah mens lagi dan teratur. Saya kira itu salah satu parameternya. Cuman kalau berapa lama itu kan ada orang yang nyusuin sampai setahun, ada yang Dari sampai 2 2 tahun tahun, gitu iya. kan. Jadi mungkin jarak sekitar 1 sampai 2 tahun itu udah cukup lah. Tapi kalau bicara aduh aku secara praktis nih masih belum nyaman, masih Iya. senang sama Sama anak-anak. anak-anak, ya masih pengen main. Itu sih, Dok, sebenarnya aku lebih pengen main sama anak-anak, kasihan. Nah, Dok, cuman kan beda ya, Dok. Kalau normal kan katanya boleh nih kalau kayak mamanya Bang Atta kan bisa sampai 11 kali main. Nah, ya. kalau sesar itu kan beda ya, Dok. Ini nggak ada rencana 11 kan? Enggak, Dok, enggak. Kenapa tuh bang? Kenapa tuh bang? Kata Banyak banget. Saya 11 kali dong di ruang operasi dokter Ivan. sampai akhirnya Bang Atta udah ya terserah. Kan udah klub bola. Tapi ntar kalau 11 mungkin tuh rasanya udah kalau lahiran udah kayak udah ya, udah oke. Udah oke. Udah sampai hafal dia. Cuman idealnya sesar tuh berapa sih, Dok? Idealnya. Bolehnya. Sebenarnya kalau bicara tentang aman ya tentu saya satu aman ya. Tetapi ada batasan biasanya kalau udah lewat dari 2 gitu misalnya 3 kali, 4 kali kita mesti hati-hati karena yang pasti setiap kali kita operasi proses penyembuhan itu akan menimbulkan adanya perlengketan di dalam dan semakin kita banyak operasinya yang namanya jaringan sikatrik, jaringan penebalan dari luka operasi itu akan timbul lebih banyak. Sehingga itu yang biasanya kita akan evaluasi kalau udah 3 kali bener nih mau keempat. Biasanya kalau udah itu ada beberapa resiko lain yang berkaitan dengan kekuatan si jaringan yang di dalam rahim tadi. Takutnya kalau menghamil lagi kekuatan itu nggak bagus gitu loh. Oke, jadi menurut dokter atau menurut medis baiknya 3 maksimal 3 gitu ya, Dok. Nanti kita bicarakan ya. Soalnya kan kalau Apa aku sih soalnya harus saya coba. gini, kalau aku lebih mikirin ibunya kalau misalnya udah nggak menurut dokter bahaya buat ibunya mendingan nggak usah. Itu udah kenapa dulu. kita memang perlu ngobrol nih. Jadi kan kita setelah melahirkan tuh biasanya ada 2 kali kontrol ya. Ya. Kita udah kontrol Kemarin 1 kemarin. kali ya, Dok, Mm-mm. ya. Nah nanti biasanya setelah masa nifas Ya. itu kan kalau orang dulu bilang 40 hari. 40 hari. Sebenarnya berapa hari sih, Dok? Up to 3 months sampai 3 bulan itu masih dianggap sebagai masa nifas yang wajar. Oh gitu. Mm-mm. Oke. Jadi setelah itu biasanya kita udah mulai ngobrol-ngobrol tuh kira-kira mau nundanya pakai apa. Kan ada yang pakai Oke, ada yang pakai KB. kondom, ada yang pakai pil KB. Pil pada orang nyusuin biasanya nggak direkomendasikan. Ada yang suntik, ada yang pakai spiral segala macam. Suntik tuh apa, Dok? Oh, suntik KB. Suntik KB. Paling aman apa sih, Dok? Tergantung dari orangnya masing-masing. Jadi kita dokter mesti mengakses pasiennya, backgroundnya kayak apa. Tapi Kalau dokter lihat aku apa yang bagus lihat aku, Dok? Agak takut, Dok. Kita soalnya alhamdulillah alhamdulillah subur. Jadi
Kita jaga-jaga nih. Dok. Lebih ke kaget sih dok, iya kan suka. Hah, Saya hamil akan lagi catat gitu. itu di kontrol kita berikut ya. Soalnya dok, kita itu kan hitungannya tuh mestinya udah 3 dok. Oh iya Kalau betul. satu lagi yang udah diambil Tuhan duluan Iya, kan, betul. di guguran 1, itu kan mestinya 3. Dengan masa nikahan kita yang 3 tahun ya Seng? Iya. 3 tahun 3 gitu, jadi maksudku kayaknya emang perlu ada pause dulu, kalau nggak takutnya langsung jadi lagi dok. Betul. Makanya memang penting untuk kita, karena setiap pasangan atau setiap perempuan akan mempunyai opsi yang tentu beda-beda. Oke. Tapi terutama pada saat kita bicara kontrasepsi, memang idealnya ngobrol antara suami dengan istri. Karena ada yang opsi kontrasepsi si suaminya nggak happy, ada yang istrinya juga nggak happy, sehingga kita mesti lihat. Sebenarnya opsi untuk kita pakai yang paling simpel pun, kayak yang buang di luar gitu istilahnya, atau berkala gitu ya, itu punya angka kegagalannya masih relatif oke. Tapi kalau kita pakai kondom tuh contohnya, angka kegagalannya sekitar 6%. Jadi Kecil. iya, jadi 100 pasangan yang menggunakan sama pakai kondom, yang gagal hamil tuh 6%. Tapi kalau yang ada pakai pil atau pakai spiral, pakai suntik tuh biasanya kurang dari 1%. Jadi lebih kuat gitu. Lebih bagus tentu Lebih ininya. bagus. Proteksinya lebih. Proteksi. Tapi ada tim saya dok ya. Ini tim saya ini kalau ini cerita nyata. Apaan siapa? Dia kan habis lahiran. Kalau disebut lah saya namanya. Maksudnya habis lahiran. Habis itu dia katanya pakai suntik itu yang KB suntik. Ya. Habis pakai suntik itu dia nggak bisa punya anak lagi sampai sekarang, udah usaha ini itu dan lain-lain. Ya ini kan cerita ya, ini aku kan denger cerita ya. Maksudnya beliau ngomong kayak gitu nih, aku sampai sekarang udah nggak bisa lahir lagi nih bang, udah usaha ini, udah pakai itu segala macem. Oh bukan suntik dia, spiral. Pas dicabut katanya nggak bisa lagi. Nah itu yang buat dia jadi suka kadang, "Aduh, Takut ya? jangan deh apa. Nah itu Enggak, ada soalnya ngaruh kan nggak sih, kita Dok? berdua masih pengen punya anak terakhir cowok gitu loh dok. Masih pengen punya cowok ya kan sayang. Saya mau Amin. amin, saya pakai mau ini sama dokter juga. Aduh. Tapi kalau kamu udah nggak mau nggak apa-apa sih sayang, udah kita Mau cewek banget, aja. mau banget. Ah, Aku dokter pengen mau. punya anak cowok. Jadi kalau yang namanya resiko penggunaan kontrasepsi kan macam-macam. Ya. Kayak orang pakai kondom pun resiko juga ada. Resiko Bocor ya dok. alergi. Ada yang perempuannya alergi sama latex gitu ya. Itu juga bisa resiko. Jadi itu bagian yang memang edukasi yang kita lakukan pada saat kita melakukan konseling. Kemudian kayak penggunaan suntik tadi. Biasanya sih kalau KB suntik yang 3 bulan sekali itu 80% lebih memang dia nggak mens-mens. Karena memang dibuat kayak gitu. Tapi bukannya nggak apa, itu nggak apa-apa. Itu memang bagiannya aja gitu loh. Cuman biasanya tipe-tipe kontrasepsi ini tidak menimbulkan resiko untuk di kemudian hari. Memang ada sih resiko kecil kalau penggunaan spiral ya. itu kecil banget. Kalau bisa terjadi pelengketan di dalam dan itu kecil sekali kemungkinan. Di Indonesia ini yang paling tinggi angka penggunaan kontrasepsi itu adalah spiral. Mungkin karena simpel ya, cuman masukin, Sekali habis udah, itu nggak perlu 5 tahun sekali kita copot. cabut pasang lagi gitu. Gimana sayang? Gimana? Iya, aku sih ikut saran dokter aja kalau. Jadi kan ini edukasi juga buat teman-teman kan Iya, kalau benar. spiral itu, karena kalau Bunda Asanti gitu-gitu. nih, Nah, Demi. tadinya kan pasangnya Bunda tuh di Singapura. Terus akhirnya di sini aku tahu sama dokter Ivan, sekarang pasangnya sama dokter Ivan juga. Pasang spiral juga. Tapi 5 tahun ya, Dok, 5 harus tahun. diganti. Cabut pasang lagi. Nah, itu katanya pas lagi cabut tuh lagi subur banget tuh. Bisa langsung dar. Langsung ambil lagi. Hati-hati. Aduh. Tapi kalau nggak sampai 5 tahun pun bisa dicabut kapanpun kita mau kan, Dok? Bisa, cuman ya artinya tergantung dari kita mesti tahu kan, tentu kalau memang kita cabut kemungkinan hamilnya kan ada. Oke. Oke. Tapi kalau misalnya kayak spiral gitu, ada nggak abis spiral abis itu dia jadi nggak bisa hamil lagi dok? Ada, tapi kecil banget kemungkinannya. Tapi biasanya dari 1.000 kita pasang itu ada sekitar 1 sampai 2 yang Yang memang nggak bisa ada hamil lagi. semacam isu pelengketan. Tapi isu nggak bisa hamil tuh bukan serta-merta hanya karena masalah spiralnya aja. Bisa ada faktor lain. Oke. Itu biasanya kita lihat tuh kalau orang susah punya anak kan kebanyakan banyak pasien yang datang ke aku tuh karena kesulitan punya keturunan. Jadi faktor untuk secondary infertility atau kesulitan punya anak kedua atau ketiga gitu bukan hanya karena masalah spiral, bisa mungkin usia perempuannya nambah atau quality of life-nya mungkin 2 tahun 3 tahun lagi
ya nggak tahu lah, kalau misalnya yang orang rokoknya makin banyak, kemudian juga kesehatannya, kesehatannya, dok, ya, makannya olahraganya nggak- jadi jarang. Itu yang biasanya kita sebagai dokter yang fokus ke kesuburan tadi mesti lihat nih isunya di mana Kemana, gitu. iya, iya, Karena kalau cuman spiral aja itu satu faktor, tapi relatif kecil lah biasanya kemungkinannya. Oke, jadi nggak bisa dijadiin karena spiral nih jadi nggak bisa punya anak gitu ya. Enggak, bukan. Nah, kalau ini dok, kan kita juga pengen punya rencananya tuh kalau nanti punya anak cowok tuh langsung kembar, Kembar. dok. Itu gimana? Benar. Tapi dokter Ivan selalu gini, dok aku pengen punya anak yang bener. Dokter tuh selalu kayak memastikan kamu beneran enggak. Mungkin Bener sebenarnya dok, pengen. mungkin sebenarnya kalau punya anak kehamilan kembar tuh sebenarnya soalnya ada teman-teman aku juga yang bilang aduh hamil kembar tuh ada yang bilang katanya beresiko lah, ada yang bilang katanya jadi bayinya bisa nggak semaksimal kalau kesatukan bisa lahirnya dengan 3 Ya. kilo gitu ya dok. Ya. Kalau 2 tuh katanya nggak bisa kurang besar gitu, itu benar nggak sih dok? Pasti yang kembar itu kan sebenarnya apapun metode untuk kehamilannya ya, bisa dengan hamil alami, dengan program bantuan. Kembar itu merupakan satu unwanted outcome. Jadi hasil yang tidak diinginkan sebenarnya, karena kita melihat bahwa kehamilan kembar itu akan meningkatkan resiko prematur, itu satu. Yang kedua, dia akan meningkatkan resiko untuk komplikasi kayak misalnya bayinya kecil yang tadi dia omongin gitu ya, dan beberapa komplikasi lain dalam kehamilan. Jadi itu kenapa kita kalau bicara tentang konseling, tentang program kehamilan, terutama untuk kembar, resiko untuk prematur, resiko untuk macam-macam ya akan berkaitan dengan kembar tadi mesti didiskusikan. Apalagi kalau kemarin pas hamil 1 nambahnya berapa gitu kan, berapa kilogram gitu ya. Makasih ya, Dok. Ya, terus kalau kembar pasti kan lebih Banyak lagi. lebih baik Dan lagi. itu tapi ada maksimal kan dok, jangan naik lebih dari segini ya, bener nggak? Idealnya, tapi kalau udah 2 di dalam, Iya, coba bayangin pinggangnya pegel nggak sih? Iya aku 1 aja tidur aja udah Kamu miring. kalau kembar sih sayang udah nggak boleh pindah dari kasur. Makasih ya sayang. Makan. Semakin kata dokter Ivan ini gimana ini nanti lahirannya, ke dokter aja kayak dong aku dong lagi dok. Tapi Bu, kalau kembar gitu maksudnya bisa lahirnya 3 kilo tuh bisa kan, Dok? Kembar itu Atau ada biasanya rata-rata emang semuanya pasti di bawah 3 kilo kalau kembar. average untuk bayi kembar itu lahir sekitar 36-37 minggu. Dan Oh segitu, nggak sampai 39, 38. biasanya akan lebih cepat sedikit. Nah, Oh. yang menjadi concern adalah kalau kita bicara tipe kembar kan macam-macam nih. Ada kembar yang memang orang bilang identik, ada yang non identik. Identik itu datang dari satu embrio biasanya terus split. Oh, oke. Jadi benar-benar Mirip banget. Nah, kalau kita bicara embrio yang non identical itu biasanya datang dari 2 telur, 2 sperma, jadi 2 embrio. Itu yang nempel. Nah, kalau bicara tentang concern kita adalah kalau si janin itu dapat suplai makanannya, baik itu identik maupun non identik dari satu plasenta. Bayangin kan suplai makan kalau dari ibu ke bayi kan lewat ari-ari. Iya. Lewat ari-ari, terus lewat tali pusat, terus ke bayinya. Nah, kalau ari-ari itu dia mesti ngasih makan buat 2 bayi, kadang-kadang bayi 1 dapat makan dan 1 nggak dapat makan. Oh, bisa kayak gitu ya, Dok ya. Oh kasih. Jadi gede sebelah. Iya, jadi ada yang bayi yang gede 1, gede yang kecil. Jadi itu suatu yang kita selama kehamilan benar-benar mesti lihatin tuh sebagai dokter kandungan. Ya. Tapi metodenya menurut dokter hanya bayi tabung aja atau dengan cara normal tanpa bayi tabung itu bisa kembar anak? Sebenarnya kalau kembar kan banyak caranya ya. Kalau kita pakai obat penyubur juga bisa, pakai suntikan juga bisa gitu. Tapi kan Walau nggak punya keturunan. ya, tapi dalam hal ini kan perempuan tuh tiap siklus mensnya produksi 1 telur Oh, oke. tiap bulan. Oh gitu dok. Baru tahu nih. Oh. Jadi tiap 1 telur ketemu sama 1 sperma jadi embrio, terus nempel jadi kehamilan. Nah, kalau pada program gitu kadang-kadang kita ngasih obat supaya telurnya lebih dari Lebih dari 1. satu. Nah, kadang-kadang itu yang begitu ada 2 telur, 2 sperma jadi dua-duanya. Nah, kalau bayi tabung kita udah jadiin embrionya di luar.
udah dijadiin 2 gitu. Udah di luar udah jadi berapa gitu misalnya. Jadi 4, 5 embrio cikal bakal janinnya. Semua dimasukin tuh, Dok? Enggak. dong. Oke, kok tiba 5 gimana dong? Emang kucing satu-satu. Oh gitu. Jadi satu embrio kita masukin ke rahim. Oke. Nah, kalau pada pasien yang masih muda seperti Aurel gitu yang di bawah 35 tahun, kita biasanya ekspektasi hampir sekitar 50-60% angka kehamilan ya kalau kita tanam satu. Nah, itu yang memang kalau kita masukin 2, resiko kembarnya hampir 20%. 1 dari 5 yang kita tanamin 2 itu bisa jadi kembar. Tapi bisa juga nggak jadi kembar. Bisa, kalau nggak nempel dua-duanya kan bisa juga. Tapi bisa juga yang saya bilang tadi, kalau 20% dia jadi kembar, yang 80% satu. Oh, jadi masih ada risiko. Jadi tidak bisa difiksin juga ya, Dok. Kadang kan ada orang, oke saya mau program bayi kembar. Karena kadang orang pasti mikirnya udah pasti jadi nih gitu. Iya. Oh belum tentu jadi juga ya, Dok? Memang ada satu program di dalam bayi tabung itu namanya program PGTA. Nah, PGTA itu kita bisa cek kromosomnya tuh. Nah, biasanya pada pasien yang punya gagal bayi tabung berulang, habis itu dia kadang-kadang juga memang aku pengen tahu udah perempuannya misalnya di atas 38 gitu. Itu kan ada pernah dengar namanya Down syndrome. Nah, itu resikonya meningkat tuh kalau hamil di atas 38 untuk Down syndrome. Jadi embrionya sebelum ditanam dicek dulu sehat apa enggak. Kebetulan kalau kita cek kromosom itu ketahuan tuh laki, perempuan, sehat, enggak sehat secara kromosomnya. Nah, kalau itu kita tanamkan embrionya ke dalam rahim, satu embrio kita tanam rahim itu bisa sekitar 75% sampai 80% untuk kemungkinan nempel. Kemungkinan nempelnya. Oh, wow. Hebat, canggih ya. Canggih. Emang ternyata kuasa Tuhan begitu luar biasa dan teknologi yang sudah dokter pelajari juga sekarang makin canggih ya. Tapi Dok, kalau misalnya nih kan nggak semua orang beruntung nih Dok ya. Nggak semua orang beruntung bisa kayak kita nih baru nikah terus punya anak gitu ya. Untuk teman-teman di luar sana gitu Dok, entah ibu-ibu, calon bapak, calon ibu yang memang pengen punya anak tapi sampai sekarang kan banyak tuh yang ya Allah aku sampai hari ini belum dikasih anak gitu-gitu ya. Apa sih Dok cara yang harus dilakukan supaya bisa punya anak gitu Dok? Jadi ini satu hal yang penting ya, karena banyak orang mengira bahwa namanya susah punya anak itu adalah takdir. Oke. WHO Badan Kesehatan Nasionalnya sudah membuat statement bahwa orang susah punya anak itu adalah penyakit. Jadi infertility is a disease. Oh, mau dari lakinya ataupun perempuannya? Sama. Oh, Tapi akibat penyakit ini banyak orang bilang bahwa saya kalau ke rumah sakit karena saya susah punya anak itu karena takdir sehingga saya itu mesti banyak orang yang malu buat ke rumah sakit kalau saya memang mau berobat untuk mau punya keturunan. Padahal kalau memang WHO sudah bilang ini adalah penyakit, then it's a disease. iya, datang aja Nggak usah gitu. malu Nggak usah Dok, ya. malu. Tanya ngomong aja gitu ya sama Betul. dokter. Kadang sama pasangan juga pasti masih ada malu nih, Dok. Banyak. Iya, banyak banget. Dan itu kadang saat- nggak terima juga kan, kok aku penyakitan? Enggak, perasaan saya sehat. Banyak yang gitu juga ya. Dan itu di beberapa data sekarang 1 dari 7 sampai 1 dari 8 pasangan yang ingin mempunyai keturunan itu mengalami kesulitan punya keturunan. Oh gitu. Kan banyak tuh, hampir berapa? 10-15%. Meningkat ya Dok ya. Kayak di Jepang tuh katanya punya anak lagi aja di sana jarang orang mau punya anak apa susah? Jadi di negara-negara maju tuh kayak sekarang kita kan udah udah masuk ke era di mana kita bisa ngelihat lah di society barat gitu seperti apa ya. Dan di Jepang itu yang namanya orang mau mempunyai anak itu menjadi suatu tantangan tersendiri karena menurut mereka punya anak itu satu menjadi burden ekonomi cukup berat secara ekonomi gitu karena mahal buat yang kedua mereka juga nggak banyak secara mungkin culture-nya ya nggak siap karena saya punya hak untuk saya nggak mau punya anak gitu di sana itu ya hak orang beda-beda. Beda-beda, betul. Tetapi kalau kita bicara implikasinya adalah pada saat si perempuan itu memutuskan mau mempunyai keturunan di usia yang sudah 38, 39, 40, even bayi tabung tuh angka keberhasilan juga udah turun jauh. Nah, banyak yang di Jepang itu memang mereka mulai melihat bahwa yang keinginan untuk mempunyai keturunan itu
ditunda sampai umur segitu. Tapi ya kembali di Indonesia saya rasa juga kita open minded lah. Kita lihat juga banyak kan yang kita melihat bahwa kebutuhan kita sebagai pasangan, mempunyai anak, punya keluarga itu adalah bagian yang umumnya kebanyakan dari pasangan kan akan melihat itu sebagai hal yang wajar. Tapi kalau memang memutuskan untuk belum rencana mempunyai keturunan segala macam itu kan hak orang. Tapi dia mesti tahu bahwa konsekuensi dari terutama telur nih perempuan. Karena telur itu lama-lama baik itu jumlah maupun kualitasnya juga berkurang seiring dengan penambahan usia. Oh, jadi memang kalau udah umur-umur di atas itu benar-benar harus dijaga banget lah ya, Dok, ya. Tapi dokter kan tadi bilang kalau misalnya kalau belum dikasih keturunan kan karena mungkin ada penyakit gitu ya. Bukan kalau kita sebelum nikah tuh bukannya ada kayak tes kesehatan gitu ya, Dok, kayak perempuan maupun laki-lakinya kan harus dites, ada beberapa tes gitu ya, Dok. Itu dari situ memang nggak kelihatan atau gimana, Dok? Jadi yang diperiksa, kita kan dokter sebelum dulu kan mau hamil kita cek dulu ya semuanya. Itu adalah bagian dari namanya prenatal check up. Jadi prenatal check up itu adalah untuk persiapan sebelum nanti hamil. Antisipasi kalau dari kehamilan nanti ya amit-amit ada isu apa gitu, itu kita bisa treat sebelumnya. Tapi kalau untuk kesuburan itu memang ada check up, tapi check up yang berbeda lagi. Nah, umumnya sih itu lebih dalam lagi, kita periksa macam-macam dari pasangannya, periksa suaminya, istrinya gitu. Jadi intinya tadi kalau aku dengar dari dokter, kalau mau memang punya planning punya anak sebaiknya di bawah umur 38. Tapi kalau memang nggak mau punya anak ya itu hak orang. Betul. Hak asasi manusia gitu, dia nggak mau punya anak. Dan kita respect sama hak orang Iyalah. dan keputusan orang gitu. Cuman kalau memang pengen punya anak lebih baik di bawah itu ya, Dok, ya. Karena kemungkinan semakin tinggi umurnya, semakin tinggi juga kemungkinan yang ya keberhasilan atau hasil yang kurang kita inginkan gitu ya, Dok, ya. Dan banyak juga orang yang kalau susah punya anak itu kalau dibilang saya mesti bayi tabung itu adalah kartu mati. Mau udah end of the world. Saya udah pokoknya nggak bisa lagi, saya harus bayi tabung itu end of the world. Enggak. Bayi tabung tuh juga sekarang sudah hanya merupakan kayak kalau kita sakit pilek minum antibiotik ya opsinya itu gitu loh. Dan juga kayak banyak janggal gitu ya dulu. Masih di nggak terima gimana mesti bayi tabung gitu kenapa ya? sih mesti bayi tabung gitu segala macam. Tapi juga banyak orang bahwa salah persepsi bahwa kalau berobat ke dokter kesuburan itu ujungnya harus bayi tabung. Nggak juga, karena ada pasangan yang memang masalahnya misalnya suruh kurang olahraga gitu. Oh gitu, Dok. Nggak semuanya berarti endingnya harus bayi tabung gitu ya? Enggak, ada yang suaminya cuma suruh berhenti ngerokok aja deh. Banyak kayak gitu. Oh bisa gitu juga, Dok? Cuman gara-gara berhenti ngerokok terus bisa? Banyak. Banyak sih gitu. Ternyata tuh faktor kesehatan juga ya, Dok, ya? Iya. Itu sangat mempengaruhi ya kalau kesehatan ya. Makanya waktu pertama kali kita ngobrol tuh yang pertama kita lihat kualitas hidup kayak apa, kemudian kan kita tanya tuh kalau olahraga apa enggak, kemudian ada minum obat apa segala macam, itu kan biasanya kita tanya di awal supaya tahu background kesehatan pasangannya kayak apa sih gitu loh. Iya. Luar biasa, sayang. Ini benar-benar podcast mungkin parenting ya atau podcast untuk ibu yang mau melahirkan keluarga baru ataupun yang sampai sekarang pengen punya anak. Banyak banget ini pelajaran dari Dokter Ivan. Tapi akhir-akhir ini mungkin sebelum kita closing nih, Dok, kan sempat lagi viral banget ya, Dok. Kemarin kita dapat tamu itu dia lagi memperjuangkan keadilan karena dia itu beliau tuh punya anak prematur, Dok. Iya. Nah, anaknya prematur terus beratnya 1,5 kilo sampai 1,7 kilo. Nah, pas ini udah ramai banget ya, Dok, di media sosial dan di TikTok dan lain-lain. Nah, yang bikin kita miris itu pas dia lahir katanya dia nggak mendapatkan pelayanan. Seperti yang baik gitu ya. Padahal di keluarganya yang lain walaupun mereka lahiran mau normal mau sesar itu pelayanannya tuh bagus, dipijit-pijit dulu dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau kita punya anak misalnya kandungannya kecil, Dok, kan dia katanya karena anaknya ini prematur gitu ya, Dok. Artinya harus diinkubator kan. Dan itu udah 9 bulan katanya, Dok. Itu sebenarnya boleh pulang ke rumah apa enggak sih, Dok, anak 1,5 bulan gitu? Maksudnya 1 kilo. Jadi namanya saya bilang tadi kan semua kehamilan kita antisipasi kehamilan dan juga kelahirannya itu sehat.
ada yang saya bilang 10% tadi yang mungkin ada potensi komplikasi. Biasanya proses untuk mengidentifikasi tadi baik di level bidan, di dokter umum, apa di dokter obgyn, itu kita punya ada pakem-pakem yang biasa kita lihat, oh ini pertumbuhannya bagus, pertumbuhannya nggak bagus gitu ya. Hanya memang kalau kita bicara tentang bayi kecil sama prematur itu beti-beti tapi sebenarnya agak berbeda. Oh, oke. Karena kalau prematur artinya memang bayi itu lahir sebelum waktunya. Yang biasanya masih kecil. Ya kan? Tapi kalau yang bayi lahir 9 bulan tapi bayinya kecil, itu artinya bayinya memang nggak tumbuh bagus di dalam kehamilannya. Nah itu biasanya kalau memang bayinya lahir dan kita lihat agak kecil, memang ada beberapa monitor proses yang dilakukan di fasilitas kesehatan. Dan itu tergantung bagaimana asesmen dari si nakesnya lah, si dokter obgyn, dokter anak, bidannya, untuk bilang, oh ini bayinya bisa dirawat gabung di ruangan, atau barangkali bayinya perlu ada penanganan di misal di inkubator apa segala macam. Itu tergantung dari asesmennya. Oh, oke. Jadi kalau kita bicara kapan bayi itu boleh pulang dari rumah sakit, asesmen itu akan sangat bergantung kepada, dan ini kembali ke dokter anak kan ya, dia mesti lihat apakah anak itu memang satu bisa independen dan juga bisa makan lah minimal gitu, minum dalam hal ini minum susu gitu kan ya, dan juga dilihat tidak ada potensi komplikasi yang potensi bisa terjadi kalau dipulangkan. Nah itu yang biasanya menjadi assessment sebelum nanti si bayi itu bisa dibilang tik boleh pulang. Kita aja nunggunya lama ya dok kemarin. Kak, tunggu dok, aku udah boleh pulang belum? Karena katanya kan bayi yang lebih banyak dicek tuh bayinya masih kuning enggak Iya, gitu kan. betul. Terus kemarin dicek minumnya udah pinter belum? Apa itu panjang banget sampai aku dok udah kali ya boleh pulang nggak sih dok? Enggak, bentar dulu tunggu dokter anak bilang oke, baru Iya. kamu bisa Iya. pulang. Betul. Tapi inkubator itu sebenarnya kalau kita punya bayi yang beratnya di bawah, inkubator itu harus dibawa pulang juga dong. Jadi gini, yang namanya inkubator itu kan dia setupnya ya, tapi sebenarnya fasilitas itu namanya neonatal intensive care unit. Jadi kayak ruang rawat, tapi ruang rawat untuk bayi. Dan biasanya kalau kita dirawat di pengawasan intensif itu kan namanya ICU. I see. Tapi kalau bayi itu namanya neonatal ICU, Oh, NICU. makanya bilang Nicu. NICU, Iya. betul. Oh itu, oh, oke. Jadi di NICU itu biasanya kita taruh bayi itu secara apa namanya, secara ya masing-masing gitu di dalam inkubator masing-masing. Nah, kebutuhan bayi di dalam inkubator tersebut di NICU levelnya beda-beda. Kalau levelnya dia masih yang sifatnya mungkin nggak terlalu apa namanya berat gitu ya, cukup dikasih oksigen atau dikasih alat untuk bantu napas ringan gitu ya. Tapi kalau pada kondisi bayi yang kecil banget atau bayinya butuh pengawasan itu, biasanya itu ada di rumah sakit yang memang punya peralatan yang cukup lengkap lah. Dan dalam hal ini memang kita kan ada berapa? 17 ya di Bunda ya. Iya, 17 inkubator yang memang itu khusus untuk bayi-bayi kecil. Dan terutama kalau bayi itu memang punya potensi komplikasi segala macam, itu memang memerlukan dokter NICU yang istilahnya kayak aku ngerjain bayi tabung, dokter obgyn gitu ya. Dokter anak juga ada yang banyak ngerjain untuk pengawasan bayi-bayi kecil tuh memang satu subspesialistik yang memang punya kekhususan buat itu. Nah, itulah yang namanya inkubator tadi digunakan untuk memonitor bayi tersebut sampai siap untuk bisa dipindahkan ruangan atau dipulangkan. Jadi kalau biasanya bayi itu apa namanya udah siap dipulangkan ya udah nggak perlu inkubator lagi. Oke. Tapi sekarang di beberapa tempat terutama kayak di Bunda kita ada namanya family care. Jadi ibunya sama bapaknya tuh boleh masuk ke NICU-nya buat nemenin untuk bisa memberikan support. Jadi kayak rawat di ruangan biasa. Rawat inap lah ya. Tapi bareng-bareng sama bayi yang Bayi-bayi kecil lain, tadi. ya. Tapi kan sempat jadi hebohnya juga katanya pas anak itu lagi di inkubator diambil buat di photoshoot newborn gitu. Sebenarnya boleh nggak sih dok? Ya kalau Masih 1,5 kilo terus itu saya boleh. kalau saya pribadi sih mungkin itu kembali ke asesmen dari si nakes dan fasilitasnya ya. Tapi kalau bayinya kecil dan juga bayi itu apa namanya punya potensi problem, mungkin perlu benar-benar assessment untuk make sure bahwa baby ini
dapat ditreat sama dengan bayi yang kayak bayi kalian yang sehat gitu loh, yang 9 bulan lengkap dan potensi nggak ada masalah. Ini kan perbedaan antara bayi yang low risk dengan high risk. Jadi kalau itu ya tentu dikembalikan ke assessmentnya. Tapi kalau memang melihat pada kondisi yang ideal, ya tentu sebenarnya sih nggak apa-apa aja. Cuman kalau bicara yang kondisi yang kurang ideal, mungkin benar-benar mesti dievaluasi Dijaga ulang. gitu ya. Ya, Mandi boleh nggak, Dok? itu kembali ke dokter anak. Apalagi kalau bayi kecil ya, biasanya penanganan tuh sangat benar-benar memerlukan Hati-hati banyak banget juga ya. hati-hati. Namanya bayi kecil. Harus lebih di Mung- orang yang bayinya kayak maksudnya Azura saya aja Azura harus aja, ini itu iya, kan. panjang Panjang banyak, checklistannya iya. yang nggak boleh mama papanya juga boleh aja ya dok. Iya. Bener. Mungkin sebelum ini Dok, misalnya nih untuk ibu-ibu di luar sana yang lagi hamil nih, supaya mereka nggak punya bayi kecil, apa sih Dok yang harus dilakukan? Terserah mau Dokter Ivan atau Dokter Puspa. Dokter Ivan dong. Dokter Ivan. Expert kita. By the way, dokter keberadaan untuk pendamping seperti Dokter Puspa ini sangat membantu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak ini loh. Iya. Karena banyak kan yang orang ibu hamil stres karena mikir karena nggak tahu apa yang mesti Dilakukan. di-expect Iya. nantinya. Oke. Dan komunikasi ini sangat-sangat ngebantu gitu. Nah, terutama untuk bayi-bayi kecil ya. Kalau kita memang tadi ketakutan kita adalah kalau memang suplai makanannya nggak cukup. Jadi kalau suplai makanan itu kurang dari si ibu ke bayinya, biasanya dokter pertama ada bidan biasanya dia lihat dulu taksiran beratnya berapa secara nggak pakai USG ya. Iya. Tapi kalau memang diperlukan USG biasanya nanti akan dokter obgyn yang akan melakukan USG nantinya. Nah kalau bicara tentang pada saat dilihat, kok bayinya agak kecil ya, baru dilihat tuh kenapa, apakah memang ada masalah sama memang kondisi medis ibunya, misalnya kayak tensinya tinggi, atau barangkali memang suplai makanannya di plasentanya nggak bagus. Hal kayak gitu yang mungkin disinilah pentingnya si dokter obgyn, bidan atau dokter obgyn itu bisa benar-benar ngeliat, ini nih pasien ini masuk dalam resiko yang tinggi. Nah dia mesti diedukasi benar. Misalnya apakah makannya kurang ini, kurang Iya. itu, atau barangkali aktivitasnya, atau barangkali kontrol jangan sebulan lagi bu, misalnya 2 minggu lagi atau seminggu lagi atau malah 3 hari sekali. Itu ada beberapa hal yang kita mesti benar-benar antisipasi supaya bayi yang kurang dapat asupan makanan tuh mesti diputuskan kapan paling ideal itu bayi itu mesti dilahirkan karena suplainya nggak cukup lagi istilahnya. Nah itu pemantauan itulah yang menjadi paling penting kalau ibu itu takut ntar bayi saya kecil terus monitornya gimana. Nanti dokter akan nge-guide itu. Oh, oke. Wah, itu dia guys ya. Semoga hari ini kita dapat banyak ilmu dari Dokter Ivan dan Dokter Puspa. Terima kasih loh Dokter Ivan. Dokter terima kasih. Sudah mau sharing-sharing sama banyak Sama-sama. ibu-ibu, entah bapak-bapak juga yang mau belajar bagaimana kita menjadi bapak muda, ibu muda. Dan Dokter Ivan makasih sharing-sharingnya. Sama-sama. Dokter Puspa juga nih sampai bingung nih saya mau nanya apa. Soalnya semuanya Dokter Ivan yang disuruh jawab. Iya. Setiap saya nanya Dokter Puspa, Dokter Ivan yang jawab. Tapi nggak apa-apa, makasih ya Dokter Ivan sama Dokter Puspa. Semoga sukses sehat Sama-sama. selalu. Amin. Banyak membantu ibu-ibu di luar sana lagi. Mungkin Dokter Ivan apa planning ke depannya untuk dokter pribadi dan perusahaannya? Perusahaan saya belajar sama AHA aja. Enggak, dan jangan belajar dokter lebih hebat. Ini dokter rumah sakitnya udah banyak ya. Sekarang tadinya mau lahiran di Bali ya kita sayangnya. Tadinya pengen Karena kan ada rumah Bunda sakit juga di Bali. Ada di Bali. Cuma nanti dokter Ivannya ke Balinya ribet. Oh iya. Apa nanti kita di Bali jalan-jalan. Iya. Pengen banget ntar yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya aja. Wah, kok langsung saya nanti tunggu. Iya iya. Paus tadi kan paus tadi dulu, katanya. tenang, aku Jadi di akan ini ya, pause. Dok. Jadi keputusannya di apa? Apa namanya? 6 minggu lagi ya Ya, kita ntar kita ngobrol-ngobrol ya. ngobrol lagi Biasa, 6 minggu lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we need to talk.